Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nama saya Anti Santika Anjarani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan kita sebagai seorang guru. Karena dengan kita mengetahui profil peserta didik kita, latar belakang peserta didik kita, hal tersebut akan menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan profil peserta didik yang perlu kita ketahui. Pertama, mengenai etnik dan kultural. Nah, di sini kita perlu mengetahui apakah peserta didik yang sedang kita ajar itu berasal dari suku mana, memiliki kebudayaan yang seperti apa, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan bersifat multikultural. Yang kedua yaitu status sosial. Nah, di sini kita perlu mengetahui dan memahami apakah peserta didik kita itu berasal dari yang mempunyai status sosial menengah ke bawah atau menengah ke atas begitu. Namun demikian, tetap dalam kegiatan pembelajaran kita perlu bersikap adil bagi seluruh peserta didik yang kita ajar. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengetahui minat peserta didik kita. Nah, hal ini biasanya dilakukan di awal kegiatan pembelajaran, misalnya bisa melalui metode psikotes ataupun dengan metode lainnya. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui gaya belajar dan motivasi, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, serta perkembangan emosi dan sosial ya. Jadi ketiga hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketika kita sudah memahami ketiga hal ini bisa dijadikan sebagai landasan kita untuk merancang atau merencanakan kegiatan pembelajaran. Terlebih apabila kita ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kesiapan dan kebutuhan siswa. Di sini kita bisa mengetahui gaya belajar yang seperti apa yang mereka sukai. Kemudian motivasi belajar yang seperti apa sih yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita dorong. Kemudian dilihat dari kemampuan awalnya, kita bisa mengukur apakah dari kemampuan awal dan dengan kemampuan akhir itu terjadi progres ataupun regres begitu. Kemudian dalam hal perkembangan sosial, kita bisa mengetahui bimbingan sosial yang seperti apa sih atau bimbingan emosional yang seperti apa yang perlu kita berikan begitu. Kemudian terakhir kita perlu mengetahui perkembangan moral dan perkembangan motorik. Nah, ini juga tak kalah penting ya. Nah, dengan kita mengetahui perkembangan moral siswa ya, kita bisa merancang bimbingan moral yang seperti apa yang perlu diterapkan biasanya dalam kegiatan pembiasaan. Ya, sehingga moralnya misalnya jadi lebih baik begitu, yang sudah baik jadi lebih baik, yang belum baik bisa menjadi baik begitu. Kemudian dalam perkembangan motoriknya ya, kita perlu mengetahui apakah perkembangan motoriknya berjalan normal, motorik halus, motorik kasarnya dia sudah sesuai dengan usianya atau belum, karena penyebab ketertinggalan dalam perkembangan kognitif ini biasanya dilatar belakangi karena adanya ketertinggalan perkembangan motorik juga begitu. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai profiling peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa profiling peserta didik ini merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Gitu. Karena dalam kegiatan belajar mengajar, kita bukan hanya berbicara soal transfer ilmu, tapi di sini kita perlu membangun bonding yang kuat dengan peserta didik kita, sehingga diharapkan dalam pendidikan yang kita laksanakan bisa melahirkan generasi-generasi terbaik yang berkarakter yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.